من ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما ومن كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Tidak mereka menunggu Kecuali sekiranya akan datang pada malaikat atau akan datang Tuhan engkau atau akan datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau. Pada hari akan datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau tidak akan bermanfaat pada diri seseorang keimanannya yang tidaklah dia adalah telah beriman dari sebelumnya atau dia mengusahakan dalam keimanannya kebaikan. katakanlah Tunggulah oleh kalian, sungguhnya kami orang-orang yang menunggu. Lagi, tidakkah? Tidakkah mereka Menunggu sekiranya akan datang pada mereka para malaikat atau akan datang Tuhan Tuhan engkau atau akan akan datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau. pada Hari akan datang sebagian ayat Tuhan engkau tidak akan bermanfaat pada diri orang keimanannya yang tidaklah dia adalah dia telah beriman dari sebelumnya atau usahakan dalam keimanannya kebaikan. Katakanlah, tunggulah oleh kalian sesungguhnya kami orang orang yang menunggu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Bukanlah engkau dari mereka dalam sesuatu pun
Sungguhnya hanyalah urusan mereka kepada Allah. Kemudian Dia akan mengabarkan pada mereka dengan apa yang mereka adalah mereka lakukan. Tadi sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi jadi bergolong-golong. Bukanlah engkau engkau di antara mereka atau dari mereka. dalam sesuatu pun Sesungguhnya hanyalah urusan mereka kepada Allah. dia akan mengabarkan dengan apa yang mereka adalah mereka lakukan. Barang siapa yang dia datang dengan kebaikan, maka bagi 10 kali lipatnya. Dan barang siapa dia datang dengan keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali semisalnya. Dan tidaklah mereka dizalimi. Lagi barang siapa yang dia datang dengan kebaikan, nya 10. Dan barang siapa yang datang dengan keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali semisalnya tidaklah mereka dizalimi. Katakanlah, sesungguhnya aku, Tuhanku, telah memberi petunjuk padaku kepada jalan yang lurus, agama yang tegak, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan tidaklah dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Lagi katakanlah, sesungguhnya aku telah pada jalan yang lurus, agama yang tegak, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan tidaklah dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan semesta alam. Tadi katakanlah, sesungguhnya dan ibadah matiku bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian itu aku diperintahkan, dan aku orang yang pertama berserah diri. Lagi tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian aku diperintahkan, dan aku yang orang yang berserah diri.
Katakanlah, apakah selain Allah aku akan mencari Tuhan dan Dia Tuhan segala sesuatu dan tidak mengusahakan setiap diri kecuali atasnya, tidaklah menanggung beban. Diri yang menanggung beban terhadap beban diri yang lain. Kemudian kepada Tuhan kalian, tempat kembali kalian, maka Dia akan mengabarkan tentang apa kalian berselisih. Untung di dalamnya perselisihan. Lagi katakanlah selain Allah cari Tuhan Selain Allah Tuhan tidaklah mengusahakan setiap diri atasnya lah menanggung beban. Diri yang menanggung beban terhadap beban diri yang lain. Kemudian kepada Tuhan kalian kembali kalian, Dia akan mengabarkan pada kalian apa yang kalian adalah padanya kalian berselisih. Dan dialah zat yang telah menjadikan kalian para khalifah di bumi itu. Dan Dia meninggikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat agar Dia menguji kalian pada apa yang Dia berikan ada kalian. Sesungguhnya Tuhan engkau amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi, dan Dialah yang menjadikan kalian para khalifah di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat agar Dia menguji kalian pada apa yang Dia beri, yang Dia berikan. Sesungguhnya Tuhan engkau amat cepat siksanya, pun lagi Maha Penyayang. Sudah selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Kita ulang dari awal, tidakkah? tidak mereka menunggu kiranya akan datang kepada mereka para malaikat atau akan datang Tuhan engkau atau akan datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau
akan datang bagi ayat-ayat Tuhan engkau ya, tidak akan ada seseorang keimanannya ya tidaklah tidak tidak Iya, iya. ia adalah beriman. Dia beriman dari sebelumnya. Adalah beriman dari sebelumnya atau dia mengusahakan dalam keimanannya, Kebaikan katakanlah, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami orang-orang yang menunggu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berilah agama mereka, dan mereka adalah menjadi bergolong-golong. dan bukanlah engkau dari mereka di dalam sesuatu pun. Sesungguhnya hanyalah urusan mereka kepada Allah. Kemudian Dia akan mengabarkan pada mereka Dan mereka apa yang mereka adalah mereka lakukan. Barang siapa Barang siapa yang dia datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Dan barang siapa yang datang dengan keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali semisalnya. Dan mereka tidaklah mereka didolimi. katakanlah, Akan sesungguhnya aku, Tuhanku, memberi petunjuk padaku pada jalan yang lurus, agama yang tegak, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dan tidaklah dia adalah orang-orang yang musyrik. Ya. Katakanlah, sesungguhnya Salatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan semesta alam. tidak ada sekutu. Dan sekutu baginya dan dengan demikian aku diperintahkan dan yang telah sama yang berserah diri. Katakanlah, apakah selain Allah aku mencari Tuhan dan dan Dia Tuhan segala sesuatu dan Dia mengusahakan tidaklah dan tidaklah mengusahakan setiap diri taatnya dan memikirkan orang yang yang menanggung beban terhadap beban diri dan kemudian kepada Tuhan kalian tempat kembali kalian dan maka Dia akan memberkati dan apa yang kalian adalah padanya kalian terselisihkan. Dan Dia zat yang telah menjadikan kalian para khalifah di bumi ini, dan Dia meninggikan sebagian kalian sebagian yang lain beberapa derajat, agar Dia menguji kalian di dalam apa yang Dia berikan pada kalian,
Sesungguhnya Tuhan engkau sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Kita cari kata-kata yang jamak al malaikah. Para malaikat. Kalau satu, Malaikat. ayat. Ayat. Kalau satu, Ayat. Ya, muntazirun. Orang-orang yang menunggu. Kalau satu, Muntazir. perempuan. Muntazir. hadir. Syiah. Apa? Ayat berapa sih? 15 deh. Apa? Syiaan. Siaan. Kalau satu, golongan. Golongan berarti Dan Ali. Syiah. Sia. Oh, Sia. Syiah. Orang Iran. Syiah atau Ali. Jadi alinya hilang dari Syiah. Sia. Amsal. 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 Misal. Kalau satu, Misal. Oh, mislun. Apa? mislun. Mislun. Musyrikin orang-orang. Musyrik. Kalau satu, perempuan. Musyrika. Al-alamin. Kalau satu, Alam. muslimin orang-orang. Muslim. Kalau satu, muslim perempuan. Muslimah. Kholaif. Para Kalau satu, kholi. Khalifah. Khalifah. Khalif. Ya. Khalifah. Khalifah. Darajat. Beberapa derajat. Kalau satu, Derajat. kita lihat pelajaran sorofnya bab 7, bab sabi. Kemarin sudah bab sabi. Jadi tinggal baca ya. Kita baca dari awal. Fa'ala. Fa'ala yufa'il. Taf'ilatan taf'alan tif'alan. Mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'al. Fa'il. La tufa'il mufa'alun. Nazzala. Nazzala yunazzilu tamzilan. Tamzilatan tamzalam tinzalan. Munazzalan fahuwa munazzilun wadaka munazzal. Nazzilatu nazzil munazzalun munazzalun. Taksani. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan wa fi'alan. Fahuwa Fa'ilun. Adakan Mufa'alun. fa'il La tufa'il mufa'alun. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan An wa qitalan. fahuwa muqatilun. Wa muqatalun. muqatalun. Ketika af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Wadaka muf'alun. Af'ilatu ilmuf'alun. Ahsana. Yusinu iksanan. Wa muhsanan fahuwa muksinun. Wa muhsanun. Aksin lat sanun sanun. 4. Tafa'ala. Fa'ala yatafa'alu. Tafa'ul wa mutafa'al. Mutafa'ilun. Wadaka Mutafa'alun. tafa'alu.
La tatafa'al mutafa'alun. mutafa'alun Tanaza'a. Tanaza'a. Za'u. Tanazu'an. tanaza'an bahwa Mutanazi'un. wadaka mutanaza'un tanaza kata tanaza mutanaza'un Bab 5 tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. wa mutafa'alan bahwa mutafa'ilun wadaka Tafa'al mutafa'al. mutafa'alun Tadarrosa. kadarrosa kadarrosa yatakat Fahuwa mutadarrisun wadaka mutadarrosun tadarros la Tadarros. mutadarrosun mutadarros 6 ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. ibtihan wa mufta'alan bahwa mufta'alun ifta'alun mufta'alun Imtahan. inu imtihanan wa mumtahinun wadaka mumtahanun imtahin latamtahin muntahanun bab 7 ini bab 7 ya Bab 7. Oh sudah ya. belum Infajaro. Infajaro yang biru. infajaron wa munfajaron bahwa munfajarun ya Fakir la tamfakir munfajar Ajarun. Kita teliti bab 1 sampai bab 7. Apa artinya? intadiru tunggulah Tunggulah. Fi'il apa? Amar. Madinya. minta Sedang menunggu. yang yang tadiru intadir Jangan. la tantadir Orang yang menunggu. muntadir Ini muntazirun. Yang ditunggu. muntada Muntazor. muntador Penungguan. intidoron ayah Intidor. intidor Farraku mereka. mereka membelah memecah belah Fi'il apa? farraqo yufarriqu Pecah belahlah. oh lah Pecah belah. Pemecah belahan. mutafa'e Tafriq. tafrik Yunabi'u dia. yunabi mudore Madinya. nabba'a Naba'a yun. nabi Jangan la tunabbu orang mengabar. Pengkabaran. tambi Tambian. Tambian. tamdian ya Ustaz Muslimin orang-orang. yang muslim Isim apa? Madinya. asroko as Mudoreknya. yusriku Sekutukanlah. Jangan. Bukan penyekutuan.
Penyekutuan, ya, apa ya? Menyekutuan. Penyekutuan. Isrikon, Rokan. Isyrok. isrokan, Muslimin orang-orang Muslim, berserah diri. Madinya Aslama. mudoreknya Yuslimu. berserah diri. Berserah Muslim. diri. Yang di penyerah diri Islam. Ya. Yunabi tadi sudah ya. Takhtalifun kalian Yang ber Takhtalifun, iya kan? Kalian berselisih. ilmu dorek. Madinya Istal- ikh. Yaftalifu. Madinya Ikhtalafa. ikhtalafa yaktalifu. Alafa, talif, Ikhtalif. Jangan Latah talif. orang perselisihan. Ikhtilaf. Ikhtilaf. apa? Ifta, Ikhtilaf. tilaf. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya, gampang-gampang. Langsung kita pahami. Kemarin diterangkan tentang kitab, ya, orang-orang Mekah, gitu ya. Orang-orang Mekah yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Sebelumnya mereka menyalahkan Yahudi Nasrani, orang-orang Bani Israel secara khusus karena mereka apa? Mengingkari setiap Rasul yang Allah kirimkan kepada mereka. Terus mereka merasa lebih baik, ya kata mereka kalau Rasul Allah kirimkan kepada mereka sikap seperti Bani Israel. Ternyata Allah betul-betul kirim Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka ternyata berarti mereka itu sebetulnya tahu kebenaran tetapi sengaja mengingkari kebenaran. Maka orang yang bersikap seperti itu tidak ada yang mereka tunggu dengan sikap mereka seperti itu kecuali tidak ada yang mereka tunggu kecuali menunggu bahwa malaikat akan mendatangi mereka. Malaikat apa? Malaikat maut, gitu ya. Makanya kita itu kalau ketika masuk hidup, ya sudah. Jadi kita hidup itu sebetulnya ditugasi maksimal mungkin untuk menangkap kebenaran, ya, yang Allah tetap. Nanti di akhirat, lalu ada orang seperti itu sengaja mengingkari tunggu kecuali malaikat maut. Padahal kalau malaikat maut sudah ada untuk mengais kebenaran-kebenaran yang tersebar di bumi. Hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya berpikir objek. Benar, salah, ya salah, gitu ya. Karena ya itulah tujuan kita hidup di dunia. Datang. Atau pertama menunggu siapa? Kedatangan malaikat. Kedua menunggu atau Tuhan kau akan datang. Menunggu kedatangan. Ada pendapat maksudnya menunggu kedatangan. Jadi kita itu sekarang belum divonis neraka apa surga, belum divonis. Secara qodoi sudah divonis. Tapi qodoi itu kan harus dibuktikan. Jadi dalam bentuk fakta baru nanti sebagai bukti, sebagai hal yang akan dia laksanakan. Tetapi bukti secara fakta itu kan belum terjadi.
mati suul khotimah. Nah, itu fakta itu sudah terjadi, berarti apa? Vonislah dia yang ahli neraka dan ahli surga. Iya. Itu. Jadi orang itu sebetulnya begitu mati sudah divonis oleh Allah. Siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Makanya dari riwayat orang itu tidak mati. Tuh, kalau tempatnya surga ya lihat surga. Kalau neraka belum divonis. Nah, gitu. Lo itu untuk apa kamu nunggu-nunggu? Ya, mumpung vonis itu belum jatuh, belum datang, maka cepat-cepatlah engkau itu mencari jalan menuju Tuhan. Engkau tangkaplah kebenaran itu apa adanya, apa hilangkan dari dirimu segala macam fanatisme, apalagi kepentingan belum divonis sudah. Atau akan datang sebagian tanda-tanda Tuhan engkau. Apa itu? Yaitu sebagian tanda-tanda perkara yang gaib. Jadi belum tampak. Nanti begitu menjelang ajal, gaib yang Allah janjikan itu sudah datang. Nah, itu. Yaitu siapa? Malaikat Israel sudah kelihatan. Berarti itu sudah tanda-tanda Tuhan itu. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi ya, makanya kebenaran tidak ada yang ditunggu kecuali apa? Kedatangan malaikat maut atau kedatangan vonis dari Allah atau ketika perkara-perkara yang gaib sudah diperlihatkan keluar dari ruang ujian dan sudah tidak boleh lagi mengerjakan. Datang sebagian ayat-ayat Tuhan engkau itu, maksudnya sebagian perkara yang gaib itu tidak bermanfaat pada diri seseorang keimanannya. Karena waktu itu semua orang akan iman, gitu ya. Semua orang tidak iman gimana sudah melihat sendiri, sudah membuktikan sendiri. Tetapi keimanan orang di waktu itu tidak ada manfaatnya kalau dia tidak beriman sebelumnya, gitu ya. Atau dia pernah mengusahakan kebaikan dalam keimanannya itu. Gitu. Ketika melihat Israel semua iman. Bagaimana iman sudah membuktikan tidak ada manfaat kecuali sebelumnya dia iman. Atau dia iman apa? Iman terus tidak sempat mengisi satupun kebaikan langsung mati. Nah, itu tidak ada gunanya keimanan seperti itu. Dan mengusahakan kebaikan di dalam masa keimanannya itu. Minimal ucapan la ilaha illallah gitu ya. Tapi kalau tidak sempat sama sekali, wahai Nabi, kalau mereka nunggu-nunggu seperti itu, katakanlah, orang kafir, tunggulah. Sesungguhnya kita tunggu sama-sama, ya. Kita tunggu sama-sama. Nanti nasib kamu seperti apa? Nasib kami seperti apa? Itu. Terus, lah di antara sikap kekafiran agama. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Bukanlah engkau bagian dari mereka sedikit pun, gitu ya. Urusan mereka kepada Allah, Allah akan kabarkan bukan. Itu. Ini secara khusus siapa? Ya Yahudi Nasrani itu, ya. Karena Yahudi Nasrani itu kan juga bergolong-golong, bersekte-sekte. Juga begitu juga orang Nasrani. Itu sampai ada Protestan sama Katolik gitu ya. Itu saling mengkafirkan satu dengan yang lain, termasuk juga Yahudi. Nah, maka orang seperti itu kata Allah, wahai Nabi, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Gitu.
diri, sama sekali berlepas diri dengan orang seperti itu. Termasuk kita, ya umat Islam, jangan sampai mereka. Nanti kalau kita niru, Nabi juga berlepas diri dari kita. Gitu ya, gampang-gampang mengkafirkan orang. Gitu. Nanti kalau kita mengkafirkan, padahal orang itu tidak kafir, maka kita sendiri kafir. Karena Nabi sabdakan gimana? Mangkafaro mu'minan bahwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin maka dia kafir. Nah, ini sedang rame-ramenya ya tentang Syiah, gitu ya. Tentang Syiah. Jadi Syiah itu sebetulnya kemudian para ulama ketika melihat jenis keyakinan itu memang ada yang sudah keluar dari Islam, gitu ya. Jadi boleh. Maka kita tidak boleh menyamaratakan orang Syiah. Kita harus punya prinsip pokok-pokok apa, pokok-pokok akidah mana yang dipegang orang itu minimal, sehingga orang itu tidak boleh dikatakan kafir. Pokoknya Syiah kafir itu kan bahaya, gitu ya. Padahal mengkafirkan orang mukmin jadi kafir, gitu. Nah, maka ada di antara sekte Syiah, termasuk Syiah apa, Ismailiyah ya, atau Zaidiyah, itu yang sebetulnya sama dengan Sunni, ya. Tuhannya Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitabnya ya Al-Quran. Terus tidak mengkafirkan para sahabat, gitu ya, juga tidak mengkafirkan para sahabat Nabi, gitu ya. Cuma menganggap Sayyidina Ali lebih mulia dari sahabat yang lain. Cuma itu saja. Jadi kan ada kafir. Kafirnya apa? Jadi gitu, jangan sampai kita kafir. Saudi pun ya itu juga tidak menganggap Syiah itu pemerintah. Kan ya, kalau kafir kan tidak boleh haji. Kan karena kafir. Tapi kalau sampai mengkafirkan sahabat, yaitu apa? Atau di Rasulullah Sayyidah Aisyah, gitu ya, mencaci ya, siapa sahabat Abu Bakar, Umar, nah itu ya boleh. Kan sahabat ya, tadi dikatakan mengkafara mukminan bahwa apalagi yang dikafirkan itu apalagi kalau sampai mengkafirkan itu. Soalnya nanti kalau mengkafirkan sahabat gitu ya. Soalnya sanad Quran itu dari para sahabat. Dan Quran itu dikafirkan. Tapi kan bukan Quran Jadi yang tidak beriman pada Al-Quran. Iya. Ini berarti juga tidak beriman kepada hadis. Ya. Artinya iman kepada Allah, kepada Quran itu berarti iman kepada hadis. Jadi tidak mungkin orang iman Quran tambah hadis kan ati Allah wa ati Rasul. Ati Rasul yang disampaikan oleh Rasul melalui hadis. Nah, kalau mengkafirkan sahabat, padahal yang merawikan hadis itu para sahabat. Nanti jika kafirkan itu, maka hadisnya didoifkan. Gitu ya. Nah, kalau doif berarti kan pernah luput untuk dijadikan sebagai penafsir Al-Quran. Artinya penafsir. Makanya seperti sholat cuma 3 waktu. Jadi semua. Jadi tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang. Hati-hati. Nanti kalau sampai kita lakukan, itu berlepas diri dari orang seperti itu. Berarti tidak akan diakui sebagai umatnya dan tidak akan diberi syafaat. Na'udzubillah min. Gitu. Nah, terus kalau imannya itu sudah benar, ya
imannya sudah benar apa? Tidak mengkafirkan siapapun saudaranya. Dari apa namanya? Kalau di zaman Nabi itu inti keimanan itu apa? Terus pokoknya percaya sama Ka'bah itu, kiblatnya Ka'bah ya sudah mukmin. Gitu ya. Makanya dulu disebut ahlul kiblah. Kalau nggak percaya sama Ka'bah, ada juga yang mengartikan tiga prinsip ya. Allah, Rasulullah, Al-Quran. Ya sudah, tiga itu. Pokoknya tiga itu iman. Udah. Kalau lebih lengkap lagi ya rukun iman yang 6 itu loh ya. Itu. Rukun iman yang 6 diimani semua. Jangan sampai dikafirkan. Kalau dia imannya sudah benar, gitu ya, termasuk di antara bentuk kebenaran keimanannya apa? Tidak agama, yaitu tidak mengkafirkan sesiapapun saudaranya. Kalau dia sudah begitu, maka siapa datang dengan kebaikan mendapat 10 kali lipat. Siapa datang satu keburukan tidak dibalas kecuali semisalnya dan mereka tidak dizalimi. Syaratnya apa? Imannya harus benar, gitu ya. Gitu. Tapi kalau memecah belah mengkafirkan tadi, andaikan berbuat baik nggak ada pahalanya. Jadi apalagi berbuat buruk itu ya. Kalau ada kebaikan sedikit apapun tidak akan diabaikan, akan disiksa melebihi dosa-dosa yang dulu mereka lakukan. Ini katakanlah, sesungguhnya Tuhanku memberi petunjuk padaku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang tegak, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Gitu. Jadi agama yang lurus apa? Agama tauhid, menuhankan hanya kepada orang yang musyrik. Itu berarti termasuk orang yang gampang mengkafirkan itu sebetulnya apa? Sudah termasuk terjerumus kepada kemusyrikan. Tapi gara-gara tidak sepaham dengan dia, gitu ya, terus dikafirkan. Itu berarti kan dia hukuman mengkafirkan apa? Ya golongannya itu. Berarti Tuhannya siapa? Ya golongannya itu. Bukan Allah. Sudah musyrik tanpa dia sadari. Sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Katakanlah sesungguhnya bagaimana? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Jadi siap melakukan apapun, gitu ya. Siap mengorbankan apapun, bahkan mengorbankan nyawa demi mencari ridho Allah. Gitu. Kalau orang itu memang tauhidnya murni. Itu kan ini hidupku, ibadahku, matiku, semua hanya untuk Allah. Gitu. Kalau belum, berarti masih syirik. Ya, itu. Berarti siapa Tuhannya? Ya dirinya, nafsunya itu. Nafsunya. Wajib, tapi lah bisa mati, tidak mau saya. Jadi berarti lebih mencintai dirinya daripada apa yang Allah perintahkan. Berarti sudah musyrik. Gitu ya. Kadang orang itu boro-boro mati, berat saja tidak mau, gitu ya. Walaupun tahu betul-betul itu kewajiban dari Allah. Contohnya apa? Memahami Al-Quran. Kan gitu ya. Lah berat, lah sulit, tidak mau, gitu ya. Berarti Tuhannya siapa? Ya dirinya itu. Di menyembah dirinya. Saking cintanya rela meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Tidak ada, dan aku orang yang pertama berserah diri itu ya. Jadi itu perintahnya tauhid murni, tidak menyekutukannya dengan sesuatu dengan jabatan. Terus saya orang yang pertama berserah diri. Saya itu siapa? Yaitu Rasulullah ya. Tapi kalimat ini juga disunahkan dibaca untuk umatnya, termasuk di antara doa iftitah ya, dicontohkan oleh Nabi, termasuk ketika mau menyembelih kurban, gitu ya. Al muslim
Kalau Nabi mengatakannya wa ana awwalul muslimin. Kalau saya, kita, wa ana minal. Lah kenapa Nabi dikatakan orang yang pertama berserah diri? Bukankah sebelum beliau ya banyak orang-orang yang berserah diri? Maksudnya apa? Maksudnya orang yang pertama berserah diri dari umat ini. Terus katakanlah, kemudian mereka minta kompromi. Terus gimana? Kan sesekali Nabi menyembah Tuhan mereka. Mereka juga akan mau menyembah Tuhannya Nabi. Terus katakanlah, wahai Nabi, kalau engkau diprovokasi seperti itu, dihasut, katakanlah, pantaskah aku mencari Tuhan selain Dia? Pantaskah? Gitu ya. Tapi dalam hal ini tidak ada apa? Tidak ada tawar-menawar, gitu ya. Itu pokoknya pokok yang paling inti yaitu ketauhidan. Tuh, kamu juga meyakini sebetulnya mengakui Tuhan segala sesuatu itu Dia. Wong kamu nyembah berhala bukan pencipta kamu. Wong apa namanya? Berhalanya belum ada ya, bumi sudah ada, gitu ya. Terus dan setiap diri tidak mengusahakan kecuali apa? Atasnya. Maksudnya kecuali apa yang dia usahakan itu sendiri. Gitu ya. Setiap diri terbebani oleh apa yang dia usahakan sendiri. Gitu. Jadi nanti bebani dari perbuatan dosa saya. Ya untuk apa? Gitu ya. Padahal faktanya yang satu-satunya Tuhan tuh ya dia saja. Ya terus, ya nanti kamu enggak usah takut dosa. Nanti kalau kamu itu memang dosa gara-gara ikut saya siap menanggung dosa kamu, gitu ya. Maka diri yang menanggung beban dosa tidak bisa menanggung beban dosa orang lain. Tidak bisa. Tidak ada rumus menanggung dosa itu, tidak ada. Kecuali Tanggung jawabnya. ya tanggung jawab, kecuali itu bagian dari tanggung jawabnya, kecuali gitu. Ya ada nanggung dosa dalam pengertian orang itu tidak kebebanan dosa, dosa yang dibebankan dosa yang nyuruh ya dapat dosa atau belum. Kemudian kepada Tuhan kalian tempatkan, dia akan kabarkan tentang semua yang kalian berselisihkan. Terus bagaimana nasib saya? Kalau ikut kamu tentang perselisihan itu diadili oleh Allah, ternyata saya di pihak yang salah, gitu ya. Bukan di pihak yang benar. Nasib saya mengkoreksi akidah, kembali ke dunia sudah tidak bisa. Maka supaya manusia itu tidak seperti itu, supaya murni tauhidnya, mengesampingkan berbagai kepentingan demi kemurnian ketauhidannya kepada Allah, maka diingatkan pada nikmat yang Allah berikan pada mereka. Dialah yang menjadikan kalian yang lain-lain itu sarana saja, ya. Pemeran utamanya di dunia itu siapa? Ya, karena mereka yang dibekali akal ya yang sempurna. Dan dia tinggikan sebagian kalian di atas sebagian beberapa derajat. Lah, ketika menjalani tugas sebagai profesi itu, masing-masing ya, ada yang posisi tinggi, ada yang posisi rendah, gitu ya. Ada bawahan. Itu memang sebagian. Nah, kenapa? Agar dia menguji kalian. Gitu. Berarti ujiannya apa? Ya kita itu berbuat persis seperti posisi yang Allah berikan kepada kita. Jangan melampaui posisi lain. Sesungguhnya Tuhan engkau sangat cepat siksanya. Kalau engkau itu keluar dari misimu sebagai khalifah, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang kalau engkau mau kembali bertobat ke jalan yang diridhoinya.
Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan Ustaz ya? ingin bertanya bedanya mustaqim dengan hanifah itu apa Pak? Sama-sama jalan yang lurus, yang satu eh milah Pak Ibrahim Masyaallah. Ya, mustaqim itu lurus ya. Hmm. Lurus artinya apa namanya? Ya tidak belok gitu. Tunggu. Jadi secara apa namanya? Ya lurus, tidak belok, lurus, lurus, tidak belok-belok menuju kepada gitu. Berarti keadaan jalannya itu ya, keadaan jalannya itu lurus, tidak belok-belok. Kalau hanif itu sebetulnya itu bukan lurus, itu condong. Condong pada Allah saja. Yang lain itu tidak diabaikan. Tadi kan terus tadi kan tadi cara apa? Cara melihat jahat. Jadi cara menyikapinya itu hanif. Terus yang dipati itu lurus. Ya. Ketika dia hanif, condong sama Allah saja, yang lain tidak sama sekali tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan, gitu ya. Tidak direken. Loh, kalau dia sudah bisa begitu, berarti jalannya lurus. Ya, hanif itu condong hanya kepada Allah, gitu ya. Itu ada lagi, tidak ada, sudah jelas semua. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya maaf. Bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz, terima kasih ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk warahmatullahi nanti setelah hari raya Menunggu saja. nanti Di kampus kan juga liburan. libur dulu Pak sampai akhir Maret. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Ini sudah rekamannya sudah. Apa tadi? Oh, ketutup. Iya. Enggak, mau nggak mau. Tapi nggak usah rekaman. Bentar, soalnya rekamannya ini di pun. Oh. Oke, Bapak Ibu. Kita lihat suaranya. Barangkali ada yang berkenan untuk memberi Ustadz, monggo disampaikan, nanti saya umumkan di